cumi kecombrang. Let's go. Sama paru. Maju, mundur, jelek. Ya hari ini gue lagi ada di Cipete. Gue kesini khusus untuk nyamperin yang namanya Pawon Bu Cetar. Jadi sebenarnya ini adalah usaha punya artis si Princess Syahrini di daerah Cipete. Ini sebenarnya di bawahnya itu punya suaminya si siapa namanya, Reino Barak. Di bawahnya ada Putih, di atasnya ada Pawon Bu Cetar yang baru buka. Ini kayak baru buka sekitar semingguan lah ya. Dia nyediain berbagai menu makanan Sunda, lebih ke Sunda sih tepatnya, karena Pawon Bu Cetar orang Sunda, Syahrani juga orang Sunda. Jadi gue pengen tahu apa sih spesialnya resep dari si Bu Cetar. Dan Pawon tuh artinya kalau bahasa Sunda artinya dapur ya. Jadi ini berasal dari dapurnya Bu Cetar. Kita let's go. Kita nih mau usul di YouTube si Amin buku laptop ya. Oh ibu, benar kok ibu tahu. Makasih banyak. Iya, ada buku anak-anak ketawain mama ini. Coba. Apa Berat. Makasih banyak. Kita barusan makan di sini, Bu. Iya, pakai variasi. Gimana? Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harganya menurut ibu mahal atau relatif murah? Bagus, Oh bagus ya berarti kan. Iya. Mas makasih banyak ya, mari hati-hati di jalan. Iya. Itu tadi. Gua akan coba langsung masuk ke dalam. Ibu itu udah nyobain, Mbak itu cobain. Sekarang gue pengen nyobain. Let's go. Perasaan kemarin gue liat di videonya Melvin sepi. Hari ini ngantri parah dan gue profiling siapa aja yang datang, kalangan mana. Mayoritas ibu-ibu semua yang kesini. Jadi gue pengen tahu sih range harganya berapa sama menunya apa aja. Parah ngantri banget. Iya. Terus? Dah. Sebenarnya di sini ada nasi putih sama nasi liwet, tapi habis jadi kita nasi putih aja. Lo teh, mau teh? Boleh. Tadi juga anak kuliner kesini. Oh, Felix bersini. Mau paru? Ini sama tempe. Ini DBD-nya bisa nggak teh? Bisa. Alhamdulillah. Ini apa teh? Mau teh? Teri kecombrang. Boleh. Sebelahnya apa? Jambal kecombrang. Boleh. Terus? Kecombrang. Ini apa nih? Jengkol goreng. Boleh. Ini yang gue pesen. Yang ini belum dipotong lagi. Ini karena gue udah siapin gak makan dari pagi, jadi hari ini gue makan banyak. Ini semur daging, oncom, kering tempe, ada paru, ada jambal kecombrang sama teri kecombrang. Which one is which gue gak tahu. Sudah selesai ngantrinya, ternyata tadi panjang antriannya, cuman emang karena dia prasmanan jadi agak cepat ngelayaninnya. Dan tadi yang ngelayanin juga selain ada karyawannya juga ada Teh Syahrani, itu adalah saudaranya dari Syahrini sendiri. Hari ini yang gue pesen ini ada nasi lauk dan beserta lauk-lauknya banyak banget yang gue pesen. Gue tadi udah beli sampai nggak sadar udah habis 104.000. Untung diskon 50%, kalau nggak diskon 200.000. Moncros kita itu lihat ya. Dan yang gue pesen ternyata mereka juga punya lontong sayur, lo lihat ini. Ini ada beberapa lauk yang kalian bisa pesan juga ala carte pakai nasi, kayak opor ayamnya, ada sambal goreng kentang, terus ada juga ini telur balado yang bisa kalian pesan pakai nasi. Cuman tadi udah agak naksir sama si kentang baladonya, cuman ternyata pas gue pesan si opor udah masuk di sini. Dan ini sayurnya juga ada buncis ya, buncis sama ini kayaknya tetelan apa ati ampela ya. Kita coba aja nanti ya, ini kayaknya tetelan. Terus sama ayam opor dengan kuah santannya. Ini kerupuknya bukan dikit tapi udah gue cemelin satu-satu karena gue cukup lapar ya. Kita coba opornya, kuahnya sama sayur buncisnya ya. Let's go, bismillah. Wah, lontongnya lembut banget cuy. Ini yang tipe lontong yang langsung melt. Nah, yang bumbunya
Gue ngerasa ini santannya nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu kental. Tapi pedes, jadi hati-hati buat teman-teman yang lemah pedes. Ini agak sedikit pedes menurut gue si kuah lontong sayurnya. Kita coba pakai ayam opor. Let's go. Yo. Not bad, opornya enak juga. Walaupun masih enak opor mertua gue. Ini nggak ada apa-apanya opor mertua gue, tapi ini enak. Ini apa ya? Tetelan nih. Enak lah. Menurut gue kenapa enak? Karena dari komposisi santannya dia nggak terlalu heavy, tapi dia light banget. Terus lontongnya lembut banget, yang tipikal kalau lo makan dia langsung lumer, dan tetelannya sama kentang goreng baladonya mantep. Ngomong-ngomong harganya berapa ya? 40.000. Panusannya enak. Harganya mahal, kalau 40.000 nggak enak gue ngamuk. Lanjut lagi kita ke nasinya ya. Haus. Di sini juga ada kopi bucetar. Yang gue pesannya kopi bucetar itu dia pakai kopi terus susu biasa, terus di atasnya dia kayak foamy gitu. Gue nggak tahu dikasih krim lagi apa emang dia bikin sengaja biar kesannya di atas ada efek foam-foamnya. Kita coba, let's go. Ini kopinya nggak terlalu banyak ya, tapi kopi yang gue pesan sekarang ini rasanya creamy banget. Lo masih dapat kopinya tapi hinnya di belakang. Kalau lo ngerasain ini, kayak lo dapet pertama kali adalah creamy-nya, hampir kayak rasa mocha. Tapi enak. Tapi kalau mau nyari rasa strongnya kopi ini nggak dapet. Ini mari kita back ke nasinya. Udah yang gue pesan sekarang. Ada paru, ada kering tempe, ada oncom, ada jengkol goreng, ada tumis cumi kecombrang, ada tumis teri kecombrang, ada tumis peda kecombrang, ada sambal terasi, sama ada semur daging. Dia pakai daging khas dalam kayak daging rendang. Kita coba aja. Mulai dari mana dulu ya? Gak ada sayur ya, gue baru nyadar ya. Kita coba dari si cuminya dulu. Cumi kecombrang. Let's go. Kecombrangnya wangi banget. Dia pakai cumi asin ya. Lo ngerasain dari kayak bumbu bawang putihnya, rasa kecombrang yang wangi, sama rasa asin dari cuminya. Kita coba lagi pakai nasi sama kering tempe. Let's go. Sama kayak yang ada di rumah gua. Kayak kita pakai tangan aja kali ya, cuci tangan dulu. Nah, masakan begini emang enaknya pakai tangan. Ini gue mau coba parunya. Paru harganya berapa ya? Paru manis 13.000. Kalau karena diskon jadi cuma 6.000-an, 6.500-an. Pakai jengkol goreng. Yo. Buat tanya sama ahli perjengkolan yang nonton video ini, kalau jengkol goreng di kunyah masih ada rasa pahitnya, apakah dia berhasil goreng jengkolnya apa enggak? Ada yang gue rasain pas makan jengkolnya ini, pas gue makan pahitnya masih berasa banget. Gue pernah makan jengkol tapi ini yang terpahit menurut gue. Gue nggak komen, ada yang komen jengkol emang pahit kak, ya mungkin kalian bisa sharing ke gue. Baru pakai sambal terasi, nasinya sama paru bos, sama kering tempe, sama paru. Apa? Ikan teri kecombrang. Sambalnya. Dia kecombrangnya. Ya lebih dominannya ke asin sih karena ada terinya ya. Kalau di karinya, kecombrangnya justru agak sedikit underwhelm. Kalah jegrek sama si terinya. Nah, ini oncom. Saya mau oncom. Sikat sama jengkol juga. Wah, oncomnya enak. Ada sambal sama nasi. Enak. Nah, mau coba semur dagingnya. Pedas juga ya sambalnya.
Semua dagingnya empuk banget. Tuh lihat, empuk banget. Wow, nice. Kayaknya si Ibu Cetar ini jago ngolah daging ya. Dari paru sampai rendangnya empuk-empuk semua, parah. Peda kecombrang. Ini ada potongan ikan peda ya. Tuh. Peda kecombrang ya. Tuh. Ini adalah kopi gula aren nih. Kita coba. Oh, yang ngomong-ngomong kopinya tadi gue tanya, ini beansnya campuran 80% Arabica, 20% Robusta. Cuman kalau beansnya apa ini kayaknya nggak tahu deh, kayaknya roastnya dia punya biji sendiri. Dari tadi kopi udah dua jenis yang gue coba, dia lebih cenderung ke creamy. Gue nggak bisa menemukan perbedaan dari si kopi gula aren sama kopi Bu Cetar. Karena dua-duanya sama yang berasa creamy, kopinya nggak terlalu strong. Tapi yang paling strong itu creamy dan manisnya ya. Tadi lo juga cobain pandan manis banget ya. Gue nggak tahu kalau emang kalian nggak terlalu suka manis, mungkin kalian bisa pesen ke tukang kopinya tadi untuk ngurangin kadar gulanya. Harusnya bisa ya, kayak di coffee shop lain lah. Apa yang lo sini ngomongin gue? Apa yang lo? Oke, jadi hari ini tadi gue udah nyobain makanan-makanan dari Pawon Bu Cetar. So far, gini nih. Sekarang gue nggak akan bilang ini mahal atau murah, tapi mahal atau murah itu relatif. Mungkin kalian lihat di sini target marketnya memang kayaknya usia 30-an ke atas, yaitu ibu-ibu atau ibu-ibu yang bawa anaknya. Mungkin mereka lagi pengen makan siang dari mana gitu yang kesini, mungkin target marketnya seperti itu. Kalau memang target marketnya seperti itu, harganya berarti ini relatif murah. Karena lauk-lauknya tadi gue lihat untuk sayur-sayurnya kayak tempe orek itu 5.000, kalau semur daging 13.000, paru manis 13.000, per kecomberangan tadi itu harganya 15.000 dan lontong sayurnya 40.000. Tapi buat gua yang tiap hari makan warung nasi, terus kalau makan 10.000, at least 15.000 udah dapat lauk apa-apa, ini berarti mahal. Makanya kan gue bilang mahal dan murah itu relatif tergantung siapa target marketnya. Jadi itulah, gue bukan membela, tapi dari video-video sekian yang gue keluarin ada yang bilang mahal murah, makanya sekarang gue mau bilang mahal murah itu relatif ya. Intinya kalau kalian kesini gue saranin pesan yang per daging-dagingan, karena per daging-dagingannya beliau tuh jago banget ngolah dagingnya, dari si paru, dari si daging semurnya, semuanya empuk dan bumbunya bener-bener dia nggak pelit dan meresap sampai ke dalam. Wow, it's okay. Next time mungkin kita akan kesini kalau ibu gue ngajak kesini. Kalau nggak sih gue nggak akan kesini lagi, karena mungkin ini target marketnya bukan untuk gue. Kita keluar aja yuk. Nah, makanya makasih banyak udah temenin gue makan hari ini. Tadi itu Pawon Bu Cetar, buat yang udah request gue kesini, makasih banyak. Dan udah infoin kalau ibunya si Princess Cetar Syahrini ngeluarin usaha lagi setelah kemarin kayak kontroversial. Gue penasaran juga sih sebenarnya sampai kayak mungkin kita akan coba lain kali. Ya itulah Pawon Bu Cetar. Kalau kalian mau kesini silahkan, ini ada di Cipete. Mungkin kalian pernah lewat di sini, di bawahnya itu Food Days, tapi di lantai 2-nya ada Pawon Bu Cetar. Semoga kalian suka sama video kali ini dan cukup terwakilkan, kalian jadi tahu Bu Cetar Pawonnya punya apa aja dan bisa pesan apa aja ya. Jangan lupa gue akan selalu upload rutin 3 kali seminggu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Kalian bisa ketemu di Bungkus Network dan 123 Peace and to sweet.